Ke kamu juga? Belum, masih ke belum. anak-anak udah lain. Terus kayak aku kan plak tau gitu kan. Terus aku gini, loh aku diapain? Terus tiba-tiba banget aku nangisnya sejadi-jadinya. Sampai aku saking speechlessnya aku kenapa tuh aku nggak bisa ngomong. Jadi kayak aku ngomong gitu loh. Jadi kayak nggak ada suara gitu loh. Nah, di situ aku inget banget wakil gembala tuh sambil ngeliatin aku. Karena nggak apa-apa tuh gitu loh maksudnya. Shalom, selamat datang di Jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai dengan tema Bertemu Tuhan bersama Duosha. Jadi kenalin, nama aku Sasha dan teman aku Tasya. Sya, gini deh, aku nih penasaran gitu. Kayak aku tuh sering denger banget dari kanan, kiri, depan, belakang kayak Tasya ini orangnya gini loh. Tasya dia punya pengalaman ini loh, pengalaman itu loh. Nah, biar aku nggak kepo juga nih ya. Dari kamu kepo nggak sih sama cerita aku sebenarnya? Ya nanti giliran kamu yang aku tanya-tanya. Baik, kita giliran ya. Oke. Gimana sih caranya Tasya ketemu Tuhan? Kok bisa akhirnya kenal Tuhan? Sejak kapan? Terus kayak ada bukan tragedi ya, ada apa sebenarnya di balik itu semua gitu. Oke Syah, jadi kalau aku pribadi bertemu Tuhan itu tahun 2019. Jadi, baru banget ya berarti ya? Baru 2 tahun mau jalan 3 tahun berarti ya. Baik. Oke, jadi aku ketemu Tuhan itu sebelumnya tuh latar belakang aku dari agama seberang. Tapi keluarga aku, mama papa aku dan juga kakak aku itu udah Kristen dari lama. Nah aku tuh dari kecil itu ikut oma opa. Jadi di Ambon dan mama papa aku sama kakak aku di Surabaya. Nah karena aku dari kecil ikut oma opa, jadi aku ikut agama seberang, ikut agama mereka. Karena mamaku juga agama seberang juga, dan tapi setelah menikah sama papa, akhirnya ikut papa ke Kristen kayak gitu. Dan singkat cerita, aku SMP, aku baru 15 tahun, baru ikut sama orang tua, sama mama papa. Nah di situ sebenarnya aku juga masih belum menerima Tuhan juga, aku masih di agama seberang. Sampai akhirnya aku lulus SMA, itu aku umur 17 tahun dan di situ mama papa aku dipindahkan kerjanya ke Kalimantan. Nah terus akhirnya aku tinggal sendiri dan kakak aku juga kuliah di luar kota. Nah aku tinggal sendiri kan, di sini tuh aku penasaran nih. Sebenarnya tuh aku udah penasaran lama, tapi karena aku masih tinggal bareng keluarga, jadi aku rasa tuh belum ada waktu untuk aku mencari tahu gitu loh. Aku masih pengen diem dulu. Nah karena aku udah tinggal sendiri, akhirnya di sini aku tuh mencari tahu banyak tentang Tuhan. Aku penasaran karena keluarga aku ini termasuk keluarga yang ya taat juga, mereka rajin ibadah. Terus kalau malam tuh juga sering doa bareng, Syah. Wah, gitu kamu ikut apa enggak nih? Enggak, aku di kamar. Oh, sendirian di kamar. Iya benar, ya? karena serumah ini kan cuma aku sendiri yang beda kan, yang mama papa kakak kan Kristen toh. Terus feel-nya yang didapat nih gimana nih setelah dengar worshipan tiap hari? Aku ada hafal beberapa lagu, iya. Lagu, coba deh kasih contoh satu lagu. Oke, kalau dari keluarga aku sendiri, lagu kesukaan mereka tuh biasanya yang lagu ini. Kau beri yang cinta, iya. Itu aku sampai hafal. Bener. Itu aku tuh sampai hafal lagunya Syah. Terus tapi Tapi mendalami nggak lagunya tuh? Enggak, aku belum tahu yang makna sebenarnya apa, tapi aku seneng sama liriknya, seneng sama lagunya, tapi ya karena ya cuma sekedar nyanyi aja gitu kan. Nah terus tuh aku tuh waktu tinggal sendiri, aku tuh penasaran kok apa sih yang bikin mereka tuh setaat ini di agama mereka, maksudnya ada apa gitu loh. Padahal kayak aku ngerasa agama aku pasti udah paling bener dong, udah paling bener ya. Iya. Really? Ya mungkin setiap orang pasti nganggapnya kayak gitu, cuma aku tuh penasaran karena keluarga aku ini tuh taat. Dan waktu itu kebetulan kita tuh juga lagi ada masalah ekonomi lah, dan tapi itu di situ tetap taat keluarga aku, dan aku kayak punya pasti kagum sendiri dong sama keluarga aku. Nah udah kan, karena aku tinggal sendiri ini aku cari tahu, aku lihat video-video di YouTube kesaksian, terus aku baca banyak artikel juga. Dan sampai itu keluarga aku nggak ada yang tahu satupun, jadi aku bener-bener pengen mencari tahu sendiri. Berarti bisa disebut kalau Tasya ini orang yang kepo banget ya? Iya bener-bener, karena paling kepo kayaknya. Karena 3 tahun kan Syah, aku tinggal sama keluarga dan beda sendiri, ya pastinya aku ada rasa penasaran dong gitu, pengen tahu. Bener.
Itu udah ada gejolak-gejolak belum? Iya, aku rasa ingin tahunya tuh tinggi banget. Tapi aku nggak berani ngomong ke siapa-siapa karena ya aku pengen memastikan dulu, meyakinkan hati. Sebenarnya untuk ikut Tuhan itu aku nggak kepikiran sih ya, karena gini, aku dari kecil tinggal sama oma opa, aku tuh dididik taat banget sama ajaran yang ada di agama seberang itu. Ya aku bener-bener taat sih, sampai yang kayak aku pernah jadi guru ngajarin tentang agama sebelah ke anak-anak kecil gitu. Itu aku masih SMP kelas 1. Taat, pinter juga ya. Iya, kan ngajar kan? benar. Jadi aku pribadi tuh nggak ada kepikiran untuk ngikut Tuhan, menerima Tuhan Yesus gitu, enggak, karena ya aku dari kecil udah dididik taat gitu loh. Berarti sama di oma luar opa. ekspektasi ya? Bener. Nah akhirnya pas aku tinggal sendiri, sampai puncaknya aku kan udah lihat video-video di YouTube, baca banyak artikel, sampai aku akhirnya memutuskan untuk aku coba deh ke gereja gitu kan. Aku penasaran ada apa nih di gereja sampai yang kayak bikin keluarga aku tuh sampai taat kayak gitu. Jadi sebenarnya ke gereja ini coba-coba, penasaran. Jadi tertanam, memang luar biasa sekali. Penasaran kan, akhirnya tuh pergilah, aku datang sama temen aku satu orang. Dia itu kebetulan kita waktu itu sama-sama cari Tuhan juga, jadi dia dari agama seberang juga. Berdua, jadi kita sama-sama mencari tahu nih. Baru 17 tahun ya? Iya bener, masih 17 tahun dan baru banget lulus SMA. Nah aku datang ke Goshen karena emang keluarga aku gerejanya di Goshen. Aku datang, terus situ luar biasa ya. Di situ aku nyimak pertama ya pujian penyembahan, nyimak. Tapi tiba-tiba tuh di tengah-tengah ibadah tuh aku bisa nangis ya. Sebentar, nyimak ini dalam arti kamu ikut nyanyi atau enggak? Enggak, tapi aku berdiri, disuruh berarti berdiri. Ya, disuruh berdiri, tapi ya, tepuk tangan ya, karena apa ya, mungkin orang-orang di situ aku seperti menyamar ya. Vibes-nya enak juga. Iya, karena kan orang-orang di situ kan nggak tahu toh kalau aku nih belum menerima Tuhan gitu loh. Jadi kayak aku datang ya aku ngikutin ibadahnya, ya tepuk tangan, terus kalau suruh duduk ya duduk, berdiri ya berdiri gitu aja. Tapi nggak ikut nyanyi, cuma pasti tahu lagunya karena kan ada liriknya. Oh, iya juga sih. Iya, oke. Terus tadi ngerasain apa? Oke, terus tuh ya udah aku tuh ngerasain aku bisa nangis di tengah-tengah ibadah tuh, nangis banget Syah. Nangis yang aku nggak tahu kalau dijelaskan detail gimana perasaanku saat itu, aku juga nggak tahu. Tapi itu bener-bener aku nangisnya tuh nangis yang kejer banget gitu loh Syah. Terus habis gitu aku ngerasain kayak dipeluk, dielus, dirangkul. Dan itu selama 17 tahun aku gak pernah ngerasain kayak gitu. Pernah dipeluk, pasti dipeluk orang tua, pernah dirangkul keluarga, pernah. Tapi ini rasanya beda. Padahal itu kosong ya, maksudnya kan kayak kamu sama teman kamu, tapi kan kalian beribadah bareng-bareng. Nggak ibadah sih benernya ya. Iya bener, pertamanya kan pengen mencari tahu aja. Mencari tahu, terus kayak tiba-tiba ada yang meluk padahal nggak ada gitu. Iya, dan aku tuh ngerasain bener-bener ya damai, tenang banget hati aku saat itu Syah. Wow. Itu aku posisinya belum menerima Tuhan, aku masih di agama seberang. Dan udah aku tuh nangis, bener-bener nangis. Aku juga nggak tahu kalau disuruh buat menceritakan detail perasaanku gimana, aku juga nggak bisa karena lu sulit untuk mengungkapkan dari kata-kata ya. Benar Syah. Akhirnya udah aku pulang itu pun aku masih berdoa dengan agamaku yang dulu. Sebelumnya. Iya, berdoa, aku bilang maksudnya kalau aku nggak mau pindah, aku masih pengen di sini gitu loh, aku nggak mau pindah. Tapi itu aku tuh jadi kayak peperangan sendiri gitu loh Syah. Perangan batin ya? Iya, kayak hati terus pikiran, iya kan, kayak perasaan. hati tuh sebenarnya udah ada tertarik dong ke pengen kenal Tuhan kan, tapi kayak di pikiran enggak, aku tuh dari kecil udah dididik taat sama agama seberang, aku udah dididik ini, masa kayak pindah segampang itu pindah gitu. Segampang karena 1,5 jam di gereja gitu kan. Iya bener kan, jadi aku tuh masih pulang berdoa dengan agamaku yang dulu, ini aku nggak mau pindah, tapi di hati tuh aduh pengen kenal Tuhan. Itu kok aku bisa merasakan kenyamanan itu, aku bisa merasakan kayak ada yang peluk aku. Akhirnya tuh aku nggak bisa tidur semalaman itu, aku nggak bisa tidur. Iya, kepikiran kayak peperangan antara pikiran aku dengan hati aku. Jadi peperangan antara diri sendiri. Iya benar, aku nggak bisa tidur malam itu sampai akhirnya di sekitar jam 3 pagi itu aku doa itu sudah gini Syah, aku doa sudah. Baik. Terus aku ngomong sama diri aku sendiri, hari ini aku terima Tuhan Yesus. Wow.
ngomong luar dan itu biasa. gak mikir maksudnya ya udah aku doa terus aku terima Tuhan Yesus sebagai juru selamatku hari ini. Terus aku langsung pujian penyembahan lagu yang sering dinyanyiin sama keluargaku. Yang sudah terngiang-ngiang di kepala ya. Pagi itu. Dan akhirnya itu aku ngabarin mama papaku karena ini aku ke gereja sama sekali gak ada yang tahu kecuali temanku yang satu ini. Jadi keluarga aku gak ada yang tahu. Akhirnya aku nelpon mama dong. Mama, kemarin aku ke gereja loh. Mama tuh kaget karena selama ini emang tinggal sama keluarga, mereka nggak ada kayak maksa aku buat pindah ikut mereka. Keluarga aku tuh mereka sangat toleransinya sangat tinggi Syah. Jadi oh ya udah aku memang beda sama mereka, bahkan mereka tuh yang selalu ngingetin jam-jam ibadah aku. Kayak kamu sekarang waktunya ibadah, kayak mau tadi anterin ke tempat ibadah, mau ini ta. Mereka sangat menghargai kepercayaan aku sendiri meskipun kita berbeda ya, kita tetap satu keluarga, tetap mama papa dan kakakku kayak gitu. Agak family goals ya di sini ya. Iya, akhirnya aku telepon mama aku kan, mama adik kemarin ke gereja, terus mama bilang, hah ngapain? Ya adik udah terima Tuhan Yesus gitu. Mamaku kaget, nangis lah pasti mamaku karena terus mamaku bilang itu yang keluarga besar yang doain selama bertahun-tahun dan aku sama sekali nggak tahu maksudnya keluargaku di belakangku bergumul untuk aku bisa menerima Tuhan Yesus. Syah, aku tuh dulu sangat membenci Kristen. Nah karena aku saking bencinya sama Kristen Syah, dulu tuh aku sampai nggak mau menganggap mama papaku tuh sebagai orang tuaku. Bahkan terus gimana? Aku manggil mereka itu dengan sebutan tante dan juga om. Oh my god. Aku nggak mau karena ya aku mikir aku nggak kenal, aku benci sama Kristen dan apapun yang berhubungan, bahkan meskipun orang tua aku kalau mereka Kristen ya aku membenci mereka kayak gitu sih. Jadi saking sebegitu bencinya. Dan karena emang aku dari kecil ya dapat omongan yang enggak juga kan, omongan yang keren ya. Iya, omongan yang buruk-buruk tentang mama papaku, tentang Kristen. Jadi ya itu udah tertanam sampai aku 17 tahun kayak gitu. Dan aku baru yang kayak bener-bener sayang sama orang tua aku. Jujur itu setelah aku tinggal sama mereka setelah 17 tahun itu baru ini orang tua aku, ini mama papa aku. Tapi sebelum itu aku tuh kayak manggilnya ya om, manggilnya tante. Teman-teman aku yang Kristen itu, aku tuh kayak ngejudge mereka sendiri. Itu aku berdosa banget, tapi ya itulah Tuhan ubahkan hati aku luar biasa. Itulah seperti Saulus yang diubahkan menjadi Paulus. Benar. Ini Anastasia tetap Anastasia tapi di jalur yang berbeda ya. Benar. Nah, aku sangat membenci bahkan kayak apapun itu yang berhubungan dengan Kristen, dengan Tuhan Yesus itu aku sangat membenci. Dan makanya mama papaku kaget dan keluargaku tuh kaget ketika aku menerima Tuhan. Itu langsung dikabarin dong keluarga aku di Ambon dan mereka bilang Tuhan jawab. Itu yang belasan tahun mereka tuh berdoa. Jadi aku kan dari kecil emang udah ikut oma opa dan udah agama seberang kan. Itu mereka doa buat Tasya bisa ini, tapi mereka tanpa memaksa aku, tanpa memaksa. Jadi benar-benar mereka tuh bergumul, mereka berdoa ke Tuhan tanpa memaksa aku. Jadi aku selama ini nggak tahu dong definisi jalur langit ya. Iya langsung doa gitu kan ya. Bener, akhirnya udah dari situ mama bilang ya udah kamu coba ikut kaum muda gitu kan. Akhirnya aku ikutlah nyoba kan kaum muda di Goshen lah sih. Iya Goshen. Di situ aku dibimbing sama kakak-kakak mentor, ada sama kakak-kakak pembina kayak gitu kan. Akhirnya sampai sekarang kayak puji Tuhan aku sampai bisa ada titik ini meskipun memang masih singkat ya 2 tahun mau jalan 3 tahun ya, tapi tuh aku ngerasain bener-bener penyertaan Tuhan luar biasa banget di hidup aku. Haleluya, luar biasa banget. Gitu harusnya kayak gitu. Jadi itu kurang lebihnya perjalanan aku ketemu Tuhan Nisha. Oke, tadi aku udah cerita panjang lebar banget tinggi. Dari aku kecil sampai aku sekarang ini ketemu Tuhan. Nah sekarang aku penasaran sama kamu Nisha. Gantian kan aku udah cerita. Aku penasaran sama kamu karena aku juga kan kita nih baru ketemu kan dan pelayanan bareng, tapi aku sendiri nggak tahu kamu nih gimana awalnya ketemu Tuhan ini gimana. Mungkin kurang lebih sama kayak aku atau ada cerita menariknya sendiri. Aku penasaran. Iya kan kita semua manusia berbeda, pasti beda-beda dong. Jadi ini agak-agak sulit ya, agak-agak complicated tapi nggak apa-apa. Karena itulah besarnya kasih Tuhan kepada Sasha. Haleluya. Jadi fun fact nih ya, aku tuh dilahirkan di keluarga yang multikultur sekali. Wah. Multikultur sekali dalam arti itu
mereka sangat beragam agama tuh, ada beberapa agama. Oke. Kayak semua agama di Indonesia ada gitu di keluarga aku gitu. Saking multikulturnya gitu. Nah, di situ aku lahir sebagai Kristen awalnya. Karena papaku Kristen, jadi kan mamaku Kristen juga kan. Nah, aku lahir Kristen. Setelah itu aku umur 3 bulan. Ini fun fact aja ya teman-teman dan Tasya juga. Ini aku umur 3 bulan, aku dipindahkan ke Surabaya. Oh, oke, pindahnya bareng sama orang tua. Mereka berdua cerai, jadi aku ikut mamaku. Nah, dipindahkan ke Surabaya. Terus mama aku ikut agama seberang. Karena saya masih umur 3 bulan, kan saya tidak tahu apa-apa ya. Masih kecil banget dong, 3 masih bulan. kecil banget. Iya. Gitu kan. Berarti aku sudah di agama seberang kan ini, agama seberang. Terus aku dipindahkan ke Jakarta, aku dipindahkan ke Jakarta. Ketemu sama oma opa juga. Kok kita bisa sama ketemu sama oma opa juga gitu. Oma opa dari mama. Oh, dari mama berarti. Oh, oke. Oma opa dari mama. Nah, oma aku ini beragama seberang dan opa aku agama beda lagi. Jadi dalam multikultural banget ya. Multikultural sekali. Jadi ada 2 agama yang berbeda, tapi aku diajarin agama seberang yang sama kayak kamu gitu. Nah, lambat laun aku diajarkan agama seberang dan aku didoktrin. Nah, kelas 3 SD aku dipindahin ke Surabaya lagi sendirian. Aku punya cici Koko ya, fun fact juga nih. Aku punya cici Koko, jadi Cece, Koko, aku. Nah, aku dipindahin ke Surabaya. Nah, pas itu mama aku lagi udah beragama Kristen gitu. Oh, oke, jadi mama balik lagi. Iya. Oh. Tapi saya tidak tahu kenapa. Karena kan masih kecil. Iya, benar. Terus kelas 3 SD. Nah, aku sama mama aku berdua nih di Surabaya. Nah, kita ini nggak pernah sama sekali ke gereja. Kita tuh pernah ke gereja bareng itu pas Natal. Itu pun karena Natal kantornya mamaku. Jadi ikut-ikut aja. Iya. Ikut-ikut aja. Natal kantornya mamaku. Sama 1 kali di gereja dekat rumahku. Itu jadi dalam aku hidup sebelumnya tuh aku cuma pernah 2 kali ke gereja. Itu kelas berapa tuh ya? Itu kelas 3 SD. Jadi sekitar umur 10 tahun. Oh, oke, masih kecil banget ya. Kecil banget. 9 tahun mungkin. Setelah itu setelah aku pindah ke sini, dari cuma 2 kali. Mamaku memutuskan untuk pindah lagi agama ke agama seberang lagi. Nah, di situ aku tuh kan baru 2 kali ke gereja nih. Bahkan nih ya, fun fact banget, ini tidak untuk dicontoh ya. Tapi aku tidak tahu di mana letak kitab Matius dan Kejadian. Aku nggak tahu itu. Jadi itu waktu pelajaran agama, aku kan masih agama Kristen ya. Aku tuh disuruh buka Matius kan. Terus kayak, hah, di mana Matius? Aku tuh gitu. Nggak tahu itu. Nggak pernah diajarin itu. Terus mama aku pindah lagi ke agama seberang. Fun fact juga, aku pernah ke kota bersejarah agama tersebut. Wah, jadi sebenarnya udah cukup jauh juga ya, udah lumayan jauh ya Syah. Cukup jauh, dibilang cukup jauh. Dia juga sih, tapi kan kayak cuma. Itu bareng siapa ke kota Sadak? Mama, papa, nenek. Ya, oh, berarti keluarga. Ya. Oke. Jadi malah yang nggak pernah pindah-pindah nih kayak ceceku, kokoku nggak pernah. Oh, jadi mereka emang udah menetap di agama seberang, dan yang diajak tuh cuma aku. Dan aku ikut karena mama aku bilang kalau di sana cuma main-main aja. Ternyata zong. Nggak zong sih, cuman kayak setelah pergi dari kota itu ke kota itu, udah sampai Surabaya lagi, kayak aku diminta untuk ke agama seberang, tapi aku nggak mau. Kenapa? Ini juga lucu banget. Jadi sebenarnya kan tadi aku cerita ya, nggak pernah ke gereja, mungkin ke gereja cuma 2 kali. Dalam seumur hidup itu, aku memilih untuk tetap di Kristen. Wow, luar biasa. Terus yang kamu udah pergi sama keluarga kamu mengunjungi kota bersejarah itu kamu kelas berapa? Kelas 4. Oh, kelas 4. Oke, berarti terakhir kamu ke gereja itu kan kelas 3 ya? Berarti udah 1 tahun sebelumnya. Oke, terus bahkan gimana? Di gereja itu aku ikut umum, bukan ikut sekolah minggu. Wow. Jadi aku nggak mau ikut sekolah minggu. Nah, setelah itu
aku diminta ke agama seberang kan, tapi aku nggak mau, aku tetap mau di sini. Kenapa alasannya? Tidak tahu. Jadi kayak bener-bener pikiran anak SD ini waktu itu kekeh, pokoknya aku mau sama Tuhan Yesus, pokoknya. Ke gereja nggak pernah, baca Alkitab nggak pernah, tahu Alkitab di mana nggak tahu. Tapi pokoknya pengen ikut Tuhan Yesus aja. Pujian penyembahan apalagi gitu loh. Karena kan nggak diajarin ya. Iya. Kan kalau di sekolah pun kan kita cuma materi aja kan, juga sekolah aku negeri juga kan waktu itu. Jadi nggak terlalu yang mendalam gitu. Singkat cerita waktu itu kelas 2 SMP nih. Jadi kan aku tetap diminta untuk Oke. agama seberang. Jadi dari kelas 4 SD ini yang kamu pergi sama keluarga kamu bareng-bareng sampai kamu SMP kelas 2 ini kamu masih menetap di agama seberang. Enggak, aku Kristen. Oh, oke. KTP. Oke. Karena tidak pernah ngapain. Jadi tuh diminta ke agama seberang terus kan. Nah, tapi waktu aku kelas 1 SMP akhirnya mama aku membolehkan. Jadi pas aku kelas 1 SMP akhirnya aku dibolehkan untuk tetap di agama ini. Tapi aku ngapain? Gak ngapa-ngapain. Aku tetap gak pernah gereja, gak pernah apa. Sampai suatu saat mama aku buka toko di suatu mall nih ceritanya. Oke, mall di Surabaya. Oh, terus. Dan bertepatan Goshen baru buka di mall tersebut. Wah. Goshen baru buka, benar-benar baru 2 kali ibadah mungkin ya. Karena aku masuk Januari kan, Januari 2017. Goshen baru buka Desember 2016. Segitunya, secepat itu. Terus kayak kepo juga gitu loh. Nggak kepo sih, kayak aduh kok aku nggak pernah ke gereja ya, padahal kan aku Kristen. Iya, jadi pengen. Dibilang pengen, dibilang kepo-kepo gitu. Jadi aku memutuskan untuk masuk. Tapi ada cerita lucu di balik masuknya aku ke gereja. Apa tuh? Jadi, ini jangan diketawain ya teman-teman ya. Ini beneran. Jadi waktu itu nih Tasya ya, aku tuh mau masuk. Kan biasanya kan ada asyar-asyar kan di depan. Iya, di depan. Nah, aku ngomong sama asyarnya. Halo, apakah saya boleh masuk? Itu kamu datang sendiri? Bener-bener sendiri? Sendiri, anak kelas 2 SMP. Oh my god, terus akhirnya bilang akhirnya apa? tuh juga speechless gitu. Boleh gitu. Masih ada nggak sampai sekarang? Masih ada asyarnya gitu. Oh, oke. Asyarnya masih ada di umum Goshen guys. Nah, jadi bisa di cross check. Nah, terus setelah akhirnya masuk, karena aku nggak tahu apa-apa, jadi aku kira tuh kita harus menuruti perkataan asyar tersebut. Emang harus turut, hebatnya kan kayak benar-benar ya udah nggak ada perdebatan lagi. Di depan dia kak, di depan ya nih gitu kan, di depan ya nih. Tahu aku dari mana? Ini kursi gembala. Ini aku duduk di sini. Depan banget, dua terdepan. Baris kedua Terdepan, bayangin sendirian, anak kecil di baris kedua ke depan, linglung. Karena kan aku juga nggak tahu lagunya kan. Iya. Aku jadi kayak karena kan udah lama nggak gereja ya. Udah lama nggak gereja, dan juga waktu itu gerejanya bukan karismatik juga. Nah terus aku tuh berdiri sama kayak Tasya. Aku berdiri. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Tapi belum ngerti. Kayaknya cuma satu lagu aja deh aku tahu. Oke. So, ini lagunya. Dia mengerti, dia peduli. Ya lagu itu kan lagu enak banget ya. Terus aku duduk kan, aku ibadah. Nah waktu itu yang firman adalah wakil gembala kita. Salah satu dari wakil gembala kita. Nah dia firman. Terus disuruh berdiri, pejamkan mata kalian, fokus sama Tuhan gitu-gitulah. Diem aja. Aku bahkan nggak gini, aku gini. Pejamkan mata kalian, bla bla bla. Terus dia ternyata tumbang tangan ke anak muda. Ke kamu juga? Belum, masih ke anak muda lain. Terus kayak aku kan klak tau gitu kan. Terus aku gini, aku diapain? Terus tiba-tiba banget aku nangisnya sejadi-jadinya. Itu kamu tahu apa penyebab kamu nangis? Enggak, aku tuh gini, kayak kenapa aku nangis ini loh? Kayak aku sampai nangis tuh sampai kayak gitu. Padahal tuh aku jarang nangis kan. Nangis sampai kayak gitu. Terus wakil gembalanya dia bilang minta ampun sama Tuhan, terima dia jadi juru selamat gitu-gitu.
aku terima, aku minta ampun, sampai aku saking speechlessnya aku kenapa tuh aku nggak bisa ngomong. Jadi kayak aku ngomong gitu loh, jadi kayak nggak ada suara gitu loh. Di situ aku inget banget wakil gembala tuh sama ngeliatin aku, Kiara nggak apa-apa tuh gitu loh maksudnya. Kayak bisa gitu, segitunya. Nah, akhirnya setelah percobaan itu minggu besoknya aku datang lagi, nangis lagi aku. Setiap datang nangis? Enggak, 3 kali datang awal. Oh oke, Jadi nangis. 3 ibadah awal aku selalu nangis. Terus akhirnya ibadah terus aku direkomendasikan untuk pelayanan. Oke, ini orang tua kamu udah tahu? Tahu apa nih? Kalau kamu sering datang ke gereja? Enggak juga sih, Oh, biasa kamu? aja sih. Oke. Jadi kayak pelayanan, terus kayak akhirnya aku datanglah ke Kenjeran ini, datang ke sini pelayanan, akhirnya aku aktif di Zero Generation, sekarang di Next Gen gitu. Sampai kalau sekarang. iya. Itu baru jangka waktu 5 tahun sih, gitu tepat. Luar biasa ya. Sebelum kenal Tuhan, jadi aku tuh pernah ngelakuin percobaan bunuh diri. Karena pernah aku ngelakuin percobaan bunuh diri karena nggak tahu, karena pengen atau karena apa? Tuhan masih punya rencana yang jauh lebih besar untuk hidup aku ke depannya. Ini Tuhan yang ngomong buat aku lewat ayat ini. Karena ini ayat ini benar-benar menggambarkan keadaan aku, kondisi aku pada saat itu. I have decided Benar, to follow benar. Jesus, No turning back.